Bayangkan, seorang TKI sederhana tiba-tiba ditawari uang 1 miliar oleh majikannya yang cantik tapi kesepian. Kira-kira apa yang sebenarnya diminta majikan itu? Dan apa yang terjadi setelahnya? Jangan skip, karena kisah ini bikin merinding sekaligus bikin penasaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi di channel ini. Jangan lupa kita awali dengan sholawat, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga dengan membaca kisah ini, kita semua mendapat keberkahan dan pelajaran berharga. Nama pemuda itu Reno, usianya baru 25 tahun. Yeneburan dari sebuah desa kecil di Jawa Tengah. Kehidupannya sederhana, bahkan cenderung serba kekurangan. Ayahnya sudah lama sakit-sakitan, ibunya hanya seorang ibu rumah tangga yang sesekali membantu tetangga menjahit baju untuk menambah uang belanja. Sementara itu, adik-adiknya masih duduk di bangku sekolah dan tentu saja butuh biaya yang tidak sedikit. Sejak lulus SMA, Reno sudah terbiasa bekerja serabutan. Kadang menjadi buruh tani, kadang ikut proyek bangunan, bahkan pernah juga menjadi tukang ojek pangkalan. Namun semua itu tidak pernah cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Di dalam hatinya, ia selalu ingin mencari jalan keluar, meski itu berarti harus pergi jauh meninggalkan kampung halamannya. Hingga suatu hari, seorang tetangga yang sudah lama bekerja di Malaysia pulang kampung. Ia bercerita bagaimana kehidupan di negeri jiran bisa memberi penghasilan lebih besar dibandingkan kerja di desa. Reno mendengar cerita itu dengan penuh semangat. Dalam benaknya ia berpikir, mungkin inilah kesempatan untuk mengubah nasib keluargaku setelah melalui diskusi panjang dengan ibunya. Dan meskipun awalnya sempat dilarang, akhirnya Reno memutuskan untuk mendaftar sebagai TKI lewat sebuah agen resmi. Ia tahu ada banyak kisah sedih tentang TKI yang disiksa atau tidak digaji, tapi ia yakin dengan niat baik dan kerja keras, Tuhan akan melindunginya. Hari keberangkatan pun tiba. Reno berdiri di teras rumah sederhana itu sambil menatap wajah ibunya. Mata ibunya berkaca-kaca, seolah tidak ingin melepas anak sulungnya pergi jauh. Reno, hati-hati ya di negeri orang. Jangan lupa sholat, jangan lupa kirim kabar, pesan ibunya sambil menahan tangis. Reno hanya bisa mengangguk dengan senyum kaku. Dalam hatinya, ia berjanji akan pulang dengan membawa perubahan besar untuk keluarganya. Ia ingin melihat adik-adiknya kuliah, ia ingin melihat rumahnya tidak lagi bocor tiap kali hujan turun, dan ia ingin ibunya bisa berobat tanpa harus berpikir soal biaya. Perjalanan panjang itu akhirnya membawa Reno ke Malaysia. Sesampainya di bandara, ia merasa canggung sekaligus berdebar. Negeri ini terasa asing, dengan bahasa yang mirip tapi berbeda, dan kehidupan yang jauh lebih modern daripada kampungnya. Tak lama kemudian, agen menjemputnya dan membawanya ke sebuah rumah mewah di pinggiran Kuala Lumpur. Rumah itu besar, bertingkat 2, dengan halaman yang ditata rapi. Di depan pintu, Reno melihat seorang wanita anggun yang langsung menarik perhatiannya. Ia berusia sekitar awal 30-an, berkulit putih bersih, berambut panjang, dengan pakaian elegan. Aura yang memancar dari wajahnya jelas menunjukkan bahwa ia adalah orang kaya. Wanita itu memperkenalkan diri dengan suara lembut namun tegas. Aku Arina, mulai hari ini kamu akan bekerja di rumah ini. Anggap saja rumah ini juga rumahmu, tapi ingat, ada aturan yang harus kamu patuhi. Reno hanya menunduk sopan sambil menjawab singkat, baik madam. Pekerjaan Reno tidak terlalu berat dibandingkan yang ia bayangkan. Ia hanya diminta membersihkan rumah, merawat taman, dan kadang membantu memasak. Tidak ada majikan lain, hanya Madam Arina seorang diri. Namun, dari hari-hari pertamanya bekerja, Reno mulai merasakan sesuatu yang janggal. Rumah itu terasa terlalu sepi. Tidak ada suara anak-anak, tidak ada keluarga lain yang berkunjung, bahkan tamu pun jarang sekali datang. Setiap malam, setelah Reno selesai dengan pekerjaannya, ia sering melihat majikannya duduk sendirian di ruang tamu. Kadang Madam Arina memandang kosong ke arah jendela, kadang menatap foto besar yang tergantung di dinding. Foto dirinya bersama seorang pria yang tampaknya adalah almarhum suaminya. Reno tidak berani bertanya banyak. Tapi dari cara Madam Arina menatap foto itu, ia tahu ada kesedihan mendalam yang tidak pernah hilang. Beberapa kali Reno merasa ada yang aneh dengan cara Madam Arina menatapnya. Pandangan itu bukan sekadar tatapan seorang majikan kepada pekerjanya. Ada sesuatu yang lebih dalam, entah kagum, entah kesepian, entah ada maksud lain yang belum bisa Reno pahami. Suatu sore, ketika Reno sedang menyiram bunga di halaman, ia mendengar suara lirih dari belakang. Reno, terima kasih ya sudah bekerja dengan baik. Suara itu lembut, tapi juga penuh arti. Reno hanya tersenyum canggung. Tidak apa-apa, madam.
Itu memang tugas saya. Namun, entah kenapa, sejak saat itu Reno mulai merasa bahwa pekerjaannya bukan sekadar bekerja. Ada sesuatu yang lain, sesuatu yang belum bisa ia definisikan, tapi perlahan-lahan membuat suasana rumah itu semakin misterius. Sebagai seorang TKI, Reno tahu betul bahwa ia harus menjaga jarak. Ia tidak boleh terlalu dekat dengan majikan, apalagi sampai menimbulkan masalah. Namun yang ia rasakan setiap hari justru sebaliknya. Madam Arina selalu mencoba membuka percakapan ringan, menanyakan kabar keluarganya di kampung, bahkan kadang menawarinya makanan yang ia masak sendiri. Hal ini membuat Reno bingung. Di satu sisi, ia merasa dihargai. Di sisi lain, ia khawatir jika kedekatan ini akan berujung masalah. Tapi malam demi malam berlalu, dan semakin jelas bagi Reno bahwa ada rahasia besar di balik kesepian Madam Arina. Rahasia yang kelak akan mengguncang hidupnya, bahkan membuatnya harus memilih antara uang 1 miliar atau harga dirinya. Hari-hari berlalu, Reno semakin terbiasa dengan rutinitas barunya di rumah besar milik Madam Arina. Meski pekerjaannya terbilang ringan, ada satu hal yang selalu membuatnya bertanya-tanya. Kenapa rumah sebesar itu hanya dihuni satu orang? Rumah mewah yang berdiri di pinggiran Kuala Lumpur itu seakan menyimpan cerita yang tidak pernah diungkapkan. Dindingnya dipenuhi foto-foto indah, tapi sebagian besar hanya menampilkan sosok Arina bersama seorang pria tampan yang selalu tersenyum hangat. Dari awal, Reno sudah menduga bahwa pria itu adalah suami Madam Arina. Tapi mengapa foto itu terasa seperti simbol kesedihan, bukan kebahagiaan? Suatu malam setelah selesai mencuci piring, Reno hendak menuju kamar kecil di belakang. Namun langkahnya terhenti ketika ia mendengar suara pelan dari ruang tamu. Ia mengintip perlahan. Di sana, ia melihat Madam Arina duduk sendirian di sofa. Lampu temaram membuat wajahnya terlihat pucat. Tangannya menggenggam segelas anggur, sementara matanya tak lepas menatap foto besar di dinding. Kenapa semua ini harus terjadi? Bisiknya lirih, Reno tercekat. Untuk pertama kalinya ia melihat sisi rapuh dari wanita yang selama ini tampak tegas dan berwibawa. Dadanya terasa sesak, seolah ia ikut merasakan kesepian yang Madam Arina pendam. Namun sebagai seorang pekerja, Reno memilih mundur perlahan. Dia tahu itu bukan urusannya. Tapi anehnya, sejak malam itu, bayangan kesepian Madam Arina terus menghantui pikirannya. Keesokan harinya, Reno memberanikan diri bertanya ketika mereka makan siang bersama. Madam, kalau boleh tahu siapa pria di foto itu? Madam Arina terdiam sejenak, lalu menghela napas panjang. Dia suamiku, tapi dia sudah meninggal 3 tahun lalu karena kecelakaan mobil. Mata Arina terlihat berkaca-kaca, namun ia berusaha tersenyum. Sejak saat itu, hidupku kosong. Semua orang hanya melihat kekayaanku, tapi tidak ada yang peduli dengan hatiku. Jawaban itu membuat Reno tertegun. Ia akhirnya mengerti kenapa Madam Arina terlihat begitu rapuh meski hidup bergelimang harta. Ternyata di balik kemewahan ada luka yang dalam. Sejak perbincangan itu, hubungan mereka mulai berubah. Madam Arina tak lagi sekadar memperlakukan Reno sebagai pekerja. Ia sering mengajaknya berbincang, menanyakan tentang kampung halaman, bahkan sesekali meminta ditemani berjalan-jalan di taman belakang. Reno, ceritakan tentang keluargamu di kampung, ucap Madam suatu sore. Reno pun bercerita panjang lebar tentang ibunya yang sakit-sakitan, adiknya yang sedang berjuang sekolah, dan kehidupannya sebagai pemuda desa yang penuh keterbatasan. Anehnya, Madam Arina mendengarkan dengan serius, seolah kisah sederhana itu lebih berharga daripada semua pesta mewah yang pernah ia hadiri. Sesekali, pandangan Madam Arina membuat Reno salah tingkah. Ada tatapan hangat bercampur kesepian yang sulit dijelaskan. Reno mulai merasa, ia bukan lagi sekadar TKI. Ia mulai menjadi seseorang yang berarti bagi majikannya. Suatu malam hujan deras mengguyur Kuala Lumpur. Listrik sempat padam selama beberapa menit. Reno yang sedang berada di dapur langsung mengambil lilin. Saat menuju ruang tamu, ia mendapati Madam Arina duduk gemetar sambil memeluk dirinya sendiri. Madam, apakah Madam baik-baik saja? Tanya Reno sambil meletakkan lilin di meja. Arina menatapnya dengan mata basah. Reno, aku takut sendirian. Tanpa sadar, ia meraih tangan Reno erat-erat. Reno terkejut, jantungnya berdegup kencang. Ia ingin menarik tangannya, tapi genggaman Madam terasa begitu kuat, seolah mewakili semua rasa sepi yang ia pendam bertahun-tahun. Momen itu berlangsung hanya beberapa detik, yang tapi bagi Reno rasanya seperti waktu berhenti. Ia menyadari bahwa kedekatannya dengan majikannya sudah melampaui batas normal. Keesokan paginya, Reno mencoba bersikap seperti biasa,
Tapi Madam Arina justru semakin terbuka. Saat mereka sarapan, ia tiba-tiba berkata, "Reno, kamu tahu apa yang paling menyakitkan? Semua orang mengira aku bahagia hanya karena rumahku besar, mobilku banyak, dan rekeningku penuh. Tapi malam-malamku kosong. Tidak ada seorang pun yang benar-benar peduli padaku, kecuali mungkin kamu." Reno hanya bisa terdiam. Kata-kata itu terasa berat. Ia tahu jika ia menanggapi terlalu jauh, ia bisa terjebak dalam situasi rumit. Tapi sekaligus, hatinya tak tega melihat seorang wanita seanggun itu hidup dalam kesepian mendalam. Hari-hari berikutnya, Madam Arina semakin sering mencari kebersamaan dengan Reno. Kadang ia sengaja menunggu Reno selesai bekerja hanya untuk berbincang. Kadang ia mengajaknya duduk di balkon sambil memandangi bintang. Reno mulai curiga. Apakah semua ini hanya bentuk rasa kesepian, atau ada maksud tersembunyi? Kecurigaan itu semakin kuat ketika suatu malam, sebelum tidur, Reno mendengar suara ketukan lembut di pintunya. Saat dibuka, ia melihat Madam Arina berdiri dengan wajah sendu. "Reno, aku tidak bisa tidur. Boleh aku bicara denganmu sebentar?" Reno menelan ludah. Situasi itu membuatnya bingung sekaligus gelisah. Ia merasa ada sesuatu yang lebih besar sedang disiapkan oleh takdir. Dari hari ke hari, intensitas kebersamaan mereka semakin erat. Reno mulai merasa bahwa dirinya bukan hanya pekerja, tapi semacam penopang emosional bagi Madam Arina. Hingga suatu sore, ketika mereka duduk di ruang kerja yang dipenuhi buku dan lukisan, Madam Arina berkata dengan nada serius, "Reno, aku punya satu permintaan. Dan jika kamu mau, aku akan memberimu sesuatu yang tak pernah kamu bayangkan sebelumnya." Mata Reno membelalak. Ia bisa merasakan bahwa inilah awal dari sesuatu yang besar, sesuatu yang akan mengubah hidupnya. Namun ia belum tahu betapa tawaran itu akan mengguncang seluruh dunia kecilnya. Hari itu terasa berbeda. Udara Kuala Lumpur begitu tenang, matahari sore menyinari rumah besar itu dengan cahaya keemasan. Reno baru saja selesai memangkas bunga di halaman depan ketika seorang asisten agen datang mengantarkan paket untuk Madam Arina. Reno membawanya masuk, lalu mengetuk pintu ruang kerja majikannya. "Masuk," suara lembut namun tegas terdengar. Begitu Reno membuka pintu, ia melihat sesuatu yang jarang terjadi. Madam Arina duduk di balik meja kerjanya dengan wajah serius, bahkan sedikit tegang. Biasanya ia selalu menyambut Reno dengan senyum hangat atau tatapan lembut. Tapi kali ini, suasananya berbeda. "Reno," katanya sambil menutup buku yang tadi ia baca, "aku ingin bicara serius denganmu." Reno mengangguk, lalu duduk di kursi tamu di depan meja. Ia mencoba bersikap tenang, padahal dadanya berdegup kencang. "Sudah hampir 3 bulan kamu bekerja di sini," ucap Madam Arina. "Dan jujur saja, kamu berbeda dari pekerja lain. Kamu tidak hanya rajin, tapi juga punya hati." Reno menunduk, merasa tersanjung sekaligus canggung. "Terima kasih, Madam. Saya hanya berusaha sebaik mungkin." Namun kalimat selanjutnya membuat Reno kaget setengah mati. "Aku ingin menawarkan sesuatu yang mungkin akan mengubah hidupmu." Madam Arina membuka laci meja kerjanya, lalu mengeluarkan sebuah buku cek dan sebuah pulpen emas. Dengan tenang, ia menuliskan angka besar di atas kertas itu. Reno menatapnya dengan mata terbelalak. Angka itu terlalu besar untuk dipercaya. 1.000 rupiah. "Ini untukmu, Reno," kata Arina sambil mendorong cek itu ke arahnya. Reno hampir tak bisa bernapas. Lidahnya keluh. "Madam, ini, apa maksudnya?" Arina menatapnya dalam-dalam. Matanya berkaca-kaca. "Aku akan memberimu uang 1 miliar rupiah. Asal kamu mau menuruti satu keinginanku." Kata-kata itu seperti petir di siang bolong. Reno terdiam, otaknya berputar cepat. Uang 1 miliar? Itu jumlah yang mustahil ia dapatkan meski bekerja puluhan tahun. Dengan uang sebanyak itu, ia bisa merenovasi rumah ibunya, menyekolahkan adik-adiknya hingga kuliah, bahkan membuka usaha sendiri. Hidupnya dan keluarganya akan berubah total. Tapi, apa sebenarnya keinginan Madam Arina? Kenapa ia harus membayar sebesar itu untuk sesuatu yang belum jelas? "Madam, saya tidak mengerti. Apa yang Madam maksud dengan keinginan itu?" tanya Reno dengan suara bergetar. Arina menghela napas panjang, lalu berdiri. Ia berjalan mendekati jendela, menatap keluar sambil memeluk dirinya sendiri. "Aku kesepian, Reno. Semua orang hanya melihatku sebagai wanita kaya. Tapi tidak ada yang benar-benar mau menemaniku. Aku butuh seseorang yang bisa mengisi kekosongan ini. Dan aku merasa hanya kamu yang bisa melakukannya." Reno merasakan hawa panas menjalar ke wajahnya. Situasi ini terlalu aneh, terlalu rumit.
Ia hanyalah seorang TKI biasa. Bagaimana mungkin seorang wanita cantik, kaya raya, mau membuka hati kepadanya, bahkan sampai menawarkan uang sebesar itu? Madam, saya ini hanya orang kampung. Tidak pantas bagi saya. Cukup, Reno. Potong Arina dengan suara bergetar. Aku tidak peduli asalmu dari mana. Aku hanya butuh seseorang yang tulus. Dan kamu sudah membuktikan itu sejak pertama kali datang ke sini. Reno terdiam. Ia bisa merasakan betapa seriusnya Arina. Ini bukan sekadar tawaran gila, tapi sebuah teriakan hati dari seorang wanita kesepian. Malam itu, Reno tidak bisa tidur. Kata-kata Arina terus terngiang di kepalanya. Uang 1 miliar seakan menari-nari di depan matanya. Ia membayangkan wajah ibunya tersenyum karena rumah mereka diperbaiki, adik-adiknya bisa kuliah dengan tenang, bahkan kehidupan mereka tak lagi diliputi kesulitan. Tapi di sisi lain, ada rasa takut. Apa benar hanya menemani Madam Arina? Atau ada maksud lain yang lebih jauh? Apakah ini jebakan? Atau justru sebuah berkah yang dikirim Tuhan melalui jalan tak terduga? Reno berguling di kasurnya, keringat dingin membasahi pelipis. Ia tahu, keputusan yang akan ia ambil bisa menentukan seluruh hidupnya. Keesokan harinya, Arina kembali mendekatinya. Kali ini suasana lebih tenang. Mereka duduk di balkon ditemani secangkir teh hangat. Reno, kata Arina pelan, aku tidak memaksamu. Tapi aku ingin kamu tahu, tawaranku ini bukan main-main. Kamu bisa ambil atau tinggalkan. Tapi jika kamu mau, hidupmu akan berubah selamanya. Reno menatap wajah Arina yang teduh namun penuh luka. Ia tahu Arina benar-benar kesepian. Bukan sekadar ingin ditemani, tapi butuh seseorang yang bisa mengisi ruang kosong di hatinya. Hari-hari berikutnya, Reno hidup dalam kebingungan. Setiap kali melihat cek bernilai 1 miliar itu di meja kerja Arina, hatinya bergetar. Ia ingin sekali mengambilnya demi keluarganya, tapi ada suara kecil dalam hatinya yang terus bertanya, apakah kau rela menjual dirimu demi uang? Sampai akhirnya suatu malam Arina kembali mengetuk pintu kamar Reno. Dengan suara lirih, ia berkata, Reno, malam ini aku butuh jawabanmu. Apakah kamu bersedia atau tidak? Jantung Reno berdetak keras. Inilah saatnya. Keputusan yang akan mengubah segalanya. Malam itu hujan turun deras. Suara petir menggelegar, seolah ikut menambah ketegangan di hati Reno. Ia duduk di tepi ranjang, menatap pintu kamarnya yang baru saja diketuk Madam Arina. Reno, suara itu lirih, nyaris tenggelam oleh suara hujan. Aku butuh jawabanmu malam ini. Reno membuka pintu perlahan. Di sana berdiri Arina dengan gaun tidur berwarna putih. Wajahnya tampak pucat, rambutnya sedikit berantakan. Ada sorot mata yang sulit diartikan. Antara kesedihan, kesepian, dan sebuah keinginan yang dalam. Madam, Reno menelan ludah, bingung harus berkata apa. Mereka duduk di ruang tamu. Lilin kecil menyala di meja karena listrik sempat padam beberapa kali akibat hujan. Suasana remang-remang membuat percakapan itu terasa semakin berat. Reno, ucap Arina, menatap lurus ke matanya. Aku tidak bisa terus seperti ini. Hidupku kosong. Aku punya uang, rumah besar, mobil mewah, tapi semua itu tidak berarti. Yang aku butuhkan hanyalah seseorang yang benar-benar ada di sisiku. Reno menunduk. Saya mengerti, madam, tapi kenapa saya? Saya hanya orang biasa. Arina tersenyum tipis. Justru itu, semua orang di sekitarku hanya peduli pada hartaku. Mereka datang karena uang, bukan karena aku. Tapi kamu berbeda. Kamu bekerja dengan tulus, tanpa mengeluh, bahkan memperlakukanku dengan hormat. Itu yang membuatku yakin kamu bisa mengisi ruang kosong ini. Reno terdiam lama sebelum akhirnya memberanikan diri bertanya, Madam, apa sebenarnya keinginan itu? Kenapa harus dibayar dengan uang sebanyak itu? Arina menarik napas panjang. Matanya berkaca-kaca. Aku tidak ingin membeli hatimu dengan uang, Reno. Tapi aku tahu, kamu punya keluarga yang butuh biaya. Aku ingin kamu menemaniku, bukan hanya sebagai pekerja, tapi sebagai seseorang yang bisa menghapus kesepian ini. Aku ingin kamu ada di sisiku, setiap hari, setiap malam. Aku ingin merasakan lagi bagaimana rasanya dicintai, bukan sekadar dipandang karena harta. Reno tercengang. Jadi inilah yang Madam inginkan? Bukan pekerjaan tambahan, bukan urusan bisnis, tapi sesuatu yang jauh lebih personal, menjadi pengisi hatinya. Suasana hening beberapa saat. Hanya suara hujan di luar yang terdengar. Reno merasa dadanya sesak. Ini bukan tawaran biasa. Jika ia setuju, hidupnya akan berubah. Tapi apa kata keluarganya di kampung? Apa kata orang jika tahu seorang TKI menjalin hubungan dengan majikannya? Madam, saya takut.
ucap Reno jujur. Arina menatapnya dalam-dalam. Takut apa, Reno? Takut karena aku majikanmu? Takut dianggap rendah? Atau takut hatimu sendiri akan terikat padaku? Pertanyaan itu membuat Reno terdiam membeku. Ia tidak bisa menjawab, karena jauh di lubuk hatinya, ia tahu. Ada sesuatu yang mulai tumbuh antara dirinya dan wanita itu. Beberapa hari setelah malam itu, Reno menjadi gelisah. Pekerjaan yang biasanya ringan terasa berat. Pandangannya sering kosong. Pikirannya terus terpecah. Ia melihat wajah ibunya, adik-adiknya, lalu wajah Arina yang penuh kesepian. Setiap kali melihat cek bernilai 1 miliar yang masih disimpan Arina di laci meja kerja, jantungnya berdetak kencang. Uang itu bisa mengubah segalanya. Tapi ia juga sadar, jika ia menerimanya, ia bukan hanya menerima uang, ia juga menerima beban perasaan seorang wanita yang terluka. Suatu sore, Arina mengajaknya duduk di taman belakang. Hujan baru saja reda, aroma tanah basah bercampur dengan wangi bunga mawar yang mekar. Reno, kata Arina pelan, aku tidak memaksamu. Aku hanya ingin kamu jujur dengan hatimu. Kalau kamu tidak sanggup, aku tidak akan marah. Tapi aku mohon, jangan pernah tinggalkan aku sendirian lagi. Reno menatap wajahnya. Ada luka dalam yang tidak bisa disembunyikan, meski terselubung senyum. Ia tahu Arina benar-benar tulus dalam permintaannya. Bukan permainan, bukan jebakan, tapi sebuah teriakan hati. Malam itu, Reno berdoa lama di kamarnya. Ia menengadahkan tangan memohon petunjuk dari Tuhan. Ya Allah, tunjukkan jalan yang benar. Apakah aku harus menerima tawaran ini demi keluargaku, atau menolaknya demi menjaga kehormatanku? Air matanya menetes tanpa disadari. Ia merasa terjepit antara dua pilihan, uang dan harga diri, keluarganya dan hatinya sendiri. Keesokan harinya, Reno akhirnya memberanikan diri untuk memberi jawaban. Ia masuk ke ruang kerja Arina, di mana cek bernilai 1 miliar itu masih tergeletak di meja. Arina menatapnya dengan tatapan penuh harap. Reno, apakah kamu sudah memutuskan? Tanyanya lirih. Reno menarik napas panjang. Madam, saya tidak bisa menerima uang ini. Mata Arina melebar, air matanya jatuh begitu saja. Reno melanjutkan dengan suara bergetar. Tapi saya berjanji. Saya akan menemani Madam dengan tulus. Bukan karena uang, tapi karena saya tidak tega melihat Madam terus sendirian. Saya akan ada di sisi Madam. Apapun yang terjadi. Arina menutup wajahnya dengan kedua tangan, lalu menangis terseduh-seduh. Reno, kamu orang pertama yang melihat aku sebagai manusia, bukan dompet berjalan. Aku tidak tahu harus berkata apa. Reno hanya bisa duduk di sampingnya, memberikan ketenangan dengan kehadirannya. Malam itu, untuk pertama kalinya, rumah besar itu terasa hidup kembali. Tidak ada lagi kesepian, hanya ada dua jiwa yang saling mengisi dengan ketulusan. Sejak malam itu, kehidupan di rumah besar Madam Arina berubah drastis. Tidak ada lagi kesunyian yang menekan dada. Reno bukan lagi sekadar seorang pekerja, tapi juga menjadi sosok yang mengisi ruang kosong di hati majikannya. Setiap pagi, Reno menyiapkan sarapan dengan wajah cerah. Arina yang biasanya murung kini lebih sering tersenyum. Kadang, mereka duduk bersama di teras sambil menyeruput teh hangat, membicarakan hal-hal sederhana, sesuatu yang mungkin terlihat sepele, tapi sangat berharga bagi Arina. Namun, semakin lama Reno berada di sisi Arina, semakin banyak pula ujian yang datang. Kabar mulai menyebar di kalangan para tetangga dan kerabat jauh. Mereka mulai curiga dengan kedekatan seorang TKI muda dengan janda kaya raya yang cantik. Aku dengar Madam Arina sudah gila, sampai-sampai menjalin hubungan dengan pembantunya sendiri, bisik salah satu kerabat saat pesta keluarga. Kalau benar begitu, itu memalukan. Bagaimana bisa dia menurunkan derajatnya? Sahut yang lain. Arina pura-pura tidak peduli, tapi Reno tahu, hatinya terluka. Malam hari, saat semua orang tidur, Reno pernah mendengar tangisan pelan dari kamar Madam. Belum selesai dengan gunjingan orang, tiba-tiba datang kabar dari keluarga Reno di kampung. Ibunya menelepon dengan suara panik. Reno, ada apa denganmu di sana? Orang-orang bilang kamu dekat dengan majikanmu. Itu benar? Reno terdiam. Ia tak tega berbohong. Ibu, Madam Arina memang baik padaku. Dia bukan orang jahat. Tapi Reno, apa kata orang kampung nanti? Nama baik keluarga kita bisa hancur. Kamu harus ingat siapa dirimu. Hati Reno semakin bimbang. Ia berada di persimpangan yang sulit. Menjaga nama baik keluarganya, atau menepati janji pada Arina. Suatu malam, saat mereka duduk di ruang tamu, Arina berkata dengan mata berkaca-kaca. Reno,
Aku tahu banyak orang yang menentang kita. Aku juga tahu keluargamu mungkin tidak bisa menerima. Kalau kamu ingin pergi, aku tidak akan menahanmu. Aku hanya ingin satu hal. Jangan pernah katakan bahwa aku memaksamu. Reno menatapnya dalam-dalam. Wanita ini tulus. Ia benar-benar tidak ingin memaksa. Yang diinginkannya hanyalah ditemani, dihargai sebagai manusia. Madam, jawab Reno dengan suara tegas. Saya sudah memilih. Saya akan tetap di sini, menemani Madam. Walau dunia menentang, saya percaya Tuhan tahu niat kita. Air mata Arina jatuh seketika. Ia meraih tangan Reno, menggenggamnya erat. Terima kasih, Reno. Kamu telah menyelamatkan hidupku. Namun kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Salah seorang kerabat Arina yang serakah, Tuan Haris, mulai mencurigai hubungan mereka. Ia khawatir hartanya akan jatuh ke tangan Reno jika Arina benar-benar serius dengan pria muda itu. Haris pun mulai menyusun rencana licik. Ia menyewa orang untuk membuntuti Reno, mencari bukti bahwa TKI itu hanya memanfaatkan majikannya. Suatu sore, ketika Reno pulang dari pasar, ia disergap oleh dua pria tak dikenal. Mereka menuduhnya sebagai pemburu harta dan memukulinya hingga babak belur. Reno terkapar di jalan, tubuhnya penuh luka. Namun yang membuatnya sakit bukan hanya pukulan itu, melainkan kata-kata yang terus terngiang. Kamu cuma TKI miskin. Jangan bermimpi merebut harta keluarga ini. Arina murka begitu mengetahui kejadian itu. Ia merawat Reno dengan penuh kasih sayang, bahkan mengundang dokter pribadi ke rumah. Reno, katanya sambil menggenggam tangan pemuda itu. Aku tidak akan membiarkan siapapun menyakitimu. Kalau mereka menganggapku hina karena mencintaimu, biarlah. Aku lebih memilih bahagia bersama orang yang tulus, daripada dihormati tapi hidup dalam kesepian. Reno yang masih lemah menatap wajah Arina. Meski sakit, ia tersenyum. Madam, saya tidak menyesal. Meski harus menderita seperti ini, saya akan tetap menemani Madam. Karena saya tahu, ini jalan yang sudah saya pilih. Beberapa minggu kemudian, tubuh Reno mulai pulih. Suatu malam, mereka berdua duduk di taman, menatap langit penuh bintang. Arina bersandar di bahu Reno, suaranya pelan seperti bisikan. Reno, aku tidak tahu berapa lama orang-orang akan terus menentang kita. Tapi aku tahu satu hal. Aku tidak ingin lagi sendirian. Kalau suatu hari aku pergi, aku hanya ingin dikenang sebagai wanita yang akhirnya merasakan cinta, meski terlambat. Reno menggenggam tangannya. Madam, jangan bicara begitu. Selama saya hidup, saya akan selalu di sisi Madam. Kita akan hadapi semua ini bersama-sama. Bintang di langit seakan menjadi saksi janji itu. Kisah Reno dan Arina akhirnya menjadi buah bibir, bukan hanya di lingkungan mereka, tapi juga di dunia maya setelah seseorang menyebarkannya. Banyak yang mencibir, tapi tak sedikit juga yang terharu. Ada yang berkata Reno beruntung, ada yang menuduhnya matre. Namun, hanya Reno dan Arina yang tahu kebenarannya. Bahwa cinta sejati tidak mengenal status, harta, atau usia. Cek bernilai 1 miliar itu tetap tersimpan di laci, tak pernah disentuh Reno. Baginya, harta bukanlah tujuan. Yang ia inginkan hanyalah melihat senyum Madam Arina setiap hari. Dan di balik semua kontroversi, ada satu pesan yang bisa dipetik. Kesepian adalah luka yang paling dalam. Uang tak bisa menyembuhkannya, hanya ketulusan hati yang bisa.